Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumani. Pada hari ini saya akan memberikan tema misi penginjilan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal 15 ayat 15 sampai 17 ada pernyataan sikap yang dikatakan oleh Paulus. Demikian bunyinya. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Puji nama Tuhan. Misi penginjilan adalah yang dikerjakan oleh Paulus. Dia dengan bangga bahwa ia memberitakan Injil Kristus, memberitakan salib Kristus, memberitakan karya Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. Bukan berarti Paulus tidak juga berbicara kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, tetapi dalam misi khususnya, yaitu misi penginjilannya, dia memiliki sasaran kepada orang-orang yang benar-benar belum percaya Yesus, orang-orang di luar Yahudi, non-Yahudi, yang notabene kalau orang Yahudi itu orang-orang bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Paulus punya misi bahwa Injil ini harus diberitakan kepada seluruh bangsa, juga kepada bangsa non-Yahudi. Menjadi suatu kebanggaan bagi Paulus bahwa dia bisa memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Sebab memang karya keselamatan itu diberitakan, dibagikan, ditujukan kepada seluruh manusia. Nah, kalau keselamatan hanya untuk orang Yahudi, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain, termasuk kita bangsa Indonesia? Nah, bersyukur pada Tuhan karena misi penginjilan yang dikerjakan oleh Paulus sehingga Injil sampai di Asia, sampai di Indonesia, sampai kepada kita. Ini adalah sepak terjang atau karya yang dikerjakan Paulus untuk Kristus, untuk misi penginjilan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga bukan berarti bahwa misi-misi yang lain tidak penting, tidak mendukung. Tetapi di dalam misi yang khusus, yaitu Injil yang diberitakan saja, kepentingannya adalah Injil didengar oleh semua orang, oleh semua bangsa. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan menyuruh kepada Paulus lewat pengalaman imannya, sehingga apa yang dikerjakannya selama dia belum kenal Tuhan, membaca Taurat siang dan malam, kemudian dia bertemu dengan Kristus, sehingga ketika dia bertemu dengan orang-orang ahli Taurat pun dia mampu, kepada bangsa yang lain pun dia cukup memiliki pengalaman iman kepada Kristus sehingga dibagikan bahwa hanya karya salib, bahwa hanya Injil Kristus, hanya kepada Kristus Yesus saja keselamatan itu boleh terjadi. Dan melalui pengalaman yang dikerjakan Paulus, yaitu Paulus memiliki pengalaman iman sehingga dia boleh menyaksikan salib Kristus, kita pun juga mendapatkan kesempatan. Pengalaman iman kita, pertemuan, perjumpaan iman kita kepada Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan, kita bagikan. Kepada siapa? Kepada saudara kita, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi juga tidak menolak bahwa kita, ini Injil harus disampaikan kepada orang-orang yang belum kenal Kristus saja. Ya, Injil berguna untuk mengingatkan, untuk menegur juga kan. Jadi kepada orang yang sudah percaya pun boleh kita sampaikan. Tetapi bagi penginjilan khusus yang dikerjakan oleh Paulus, dia murni disampaikan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Kita pun beroleh kemampuan dari Roh Kudus ketika kita memiliki pengalaman itu dan kita mendapat panggilan untuk menyampaikan kabar kebenaran kepada orang yang belum mengenal Kristus. Kita akan diberikan kekuatan, keberanian dari kuasa Roh Kudus. Jadi yakinlah dan percaya, tidak ada hambatan yang begitu besar ketika kita punya niat, punya panggilan
mengimani panggilan yang Tuhan berikan. Oh, aku ingin memberitakan salib Kristus kepada orang itu. Kalau itu memang dorongan dari Tuhan, dorongan dari Roh Kudus, kerjakan. Sebab Tuhan menyertainya seperti Tuhan menyertai Rasul Paulus. Jadi untuk misi penginjilan, kita pun akan dimampukan. Kita pun akan disertai oleh Tuhan. Sebab itulah karya Tuhan yang harus kita teruskan, kita kerjakan. Sebab melalui pengalaman-pengalaman iman kita, berita Injil akan disebar luaskan sehingga penjangkauan keselamatan ke seluruh bumi akan terlampaui dan nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Amin.